Mohon dosen menyesuaikan. Izin memperkenalkan diri. Taruna Muda Politeknik Imigrasi. Nama Tatang Iskandar, NRT 2020.2200.1.03. Prodi Manajemen Teknologi Keimigrasian B. Siap, terima kasih. Mohon dosen menyesuaikan. Izin memperkenalkan diri. Taruna Muda Politeknik Imigrasi. Nama Pratama Rizal Vero, NRT 2020.27.1.03 dari Prodi Manajemen Teknologi Imigrasi B. Siap, terima kasih. Memperkenalkan diri, Taruna Muda Politeknik Imigrasi, nama Rian Firmansyah, NRT 2020.2186.103, Prodi Manajemen Teknologi Keimigrasian kelas B. Di sini saya akan menjelaskan apa itu virtual machine secara umum. Virtual machine merupakan rekayasa perangkat lunak yang memiliki fungsi sama seperti komponen fisik dengan komputer pembangunnya yang lengkap. Ada beberapa contoh virtual machine yang salah satunya adalah VMware. VMware Incorporated merupakan perusahaan perangkat lunak yang diperdagangkan secara publik di Amerika Serikat dari California. Perusahaan ini menyediakan dan menawarkan solusi komputasi awal dan perangkat lunak dan layanan virtualisasi. Karena inilah yang menjadikan VMware Incorporated sebagai salah satu perusahaan sukses. Komersial pertama yang memvirtualisasikan arsitektur x86 perangkat lunak desktop VMware berjalan pada Microsoft Windows, Linux, dan macOS. Sedangkan hypervisor perangkat lunak perusahaan untuk server VMware ESXi adalah hypervisor logam kosong yang berjalan langsung pada perangkat keras server tanpa memerlukan sistem operasi tambahan yang mendasarinya. VMware juga memungkinkan penggunanya menjadikan aplikasi lebih banyak dan server fisik yang lebih sedikit. Namun kekurangan dari VMware sendiri adalah biaya yang relatif tinggi. Kemudian kami akan menjelaskan tutorial bagaimana cara penginstalan VMware sekaligus menjalankan sistem operasi Ubuntu di dalamnya. Kemudian di sini saya akan memandu untuk melakukan instalasi virtual machine berupa VMware serta menjalankan sistem operasi Ubuntu di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memberikan tutorial bagaimana cara menginstal Ubuntu. Namun sebelum itu kita harus mendownload virtual machine-nya terlebih dahulu, yakni kita memakai VMware Workstation dan tentunya kita harus mendownload ISO Ubuntu-nya. Langsung saja pada Google Chrome ketikkan VMware Workstation, lalu tekan enter. Di website resminya vmware.com kita klik. Scroll ke bawah, terdapat dua pilihan untuk Windows dan untuk Linux. Karena kita menggunakan Windows, maka kita pilih ini, kita tekan download now. Proses download membutuhkan waktu 5 menit tergantung kecepatan jaringan dan prosesor dari masing-masing laptop. Setelah proses download VMware selesai, kita buka tab baru, ketikkan Ubuntu, tekan enter. Di website resminya ubuntu.com kita klik get Ubuntu. Kita pilih download. Lalu kita pilih Ubuntu desktop. Kita pilih 22.04 LTS. Kita klik. Maka proses download segera dilakukan, membutuhkan waktu 20 menit sampai 30 menit tergantung kecepatan jaringan, prosesor, RAM masing-masing laptop. Setelah VMware dan ISO Ubuntu selesai terdownload,
maka file tersebut tersimpan di folder download dan hasilnya seperti ini. Proses selanjutnya, kita akan menginstal VMware Workstation. Klik 2 kali atau di kanan, pilih Run as Administrator. Pilih Yes. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Preparing VMware Workstation for installing. Tunggu beberapa saat. Muncul tampilan Welcome to the VMware Workstation for Setup User. Kita klik Next. Kita pilih I accept the terms in the license agreement. Kita centang bahwa kita setuju dengan regulasi dari VMware ini. Bisa kita scroll sampai ke bawah, pilih Next. Biarkan seperti ini saja, seperti defaultnya. Kita pilih Next lagi, Next, Next, dan tekan Install. Proses penginstalan VMware telah selesai. Kita klik Finish. Terdapat 3 opsi Workstation 16 Pro: Create, Open, dan Connect. Kita pilih opsi yang pertama, klik Welcome to the new virtual machine wizard. Terdapat 2 tipe. Kita pilih opsi yang pertama, Next. Pada opsi installer, kita browse, cari file ISO Ubuntu, open, lalu kita Next. Pada tampilan ini kita diharuskan mengisi sebuah informasi. Untuk full name-nya Ubuntu Mantex B. Untuk username kita isi kelompok 11. Untuk password bisa kita isikan sesuai keinginan kita. Lalu konfirmasi password, tekan Next. Oh, ternyata terdapat kesalahan. Coba kita Next ulang. Berhasil. Kemudian pada opsi lokasi kita ganti, tekan download, kita pilih Ubuntu, lalu OK. Kita
Kita tekan next. Pada tampilan specify disk capacity, biarkan saja seperti ini, seperti defaultnya saja. Terdapat dua opsi, yaitu store virtual disk dan split virtual disk. Kita pilih yang kedua, lalu next. Kemudian pada opsi ini kita sesuaikan defaultnya saja. Tekan finish. Maka proses install sedang berlangsung, seperti sedang membooting dalam sebuah program. Pada tahap ini sedang dilakukan proses penginstalan sekaligus memverifikasi konfigurasi installation, membutuhkan kurang lebih 30 sampai 1 menit tergantung koneksi jaringan dan prosesornya laptop masing-masing. Tampil kita harus memilih layout keyboard. Kita memilih bahasa Inggris, kemudian kita scroll, kita pilih continue. Update and other software, kita sesuaikan dengan defaultnya saja. Kemudian kita tekan continue. Pada installation type kita pilih erase disk, kemudian kita tekan install now. Kemudian kita pilih continue. Dan ini kita diharuskan memilih lokasi kita. Karena kita di waktu Indonesia Barat, kita pilih Jakarta. Lalu kita pilih continue. Kita ya mengisi nama kita isikan Ubuntu Mantek B. Kemudian untuk pick username kita isikan kelompok 11 sesuai kelompok kita. Dan kita isikan password atau sandi. Kita isikan juga untuk konfirmasi sandi. Kita pilih opsi yang require, pilih continue. Maka proses install berlanjut. Proses ini membutuhkan waktu kurang lebih 15 sampai 25 menit tergantung koneksi jaringan, prosesor maupun RAM dari laptopnya masing-masing.
Pada tahap ini, kita selangkah lagi akan berhasil dalam menginstal Ubuntu. Kita diharuskan untuk mengisi kata sandi yang telah kita buat tadi. Lalu kita ketikkan kata sandi kita. Lalu tekan enter. Tunggu beberapa saat. Pada tampilan seperti ini menandakan bahwa penginstalan Ubuntu telah berhasil dilakukan. Pada connect your online account, kita pilih skip aja. Lalu kita pilih opsi yang kedua, no. Pilih next. Kita next lagi. Kita pilih done atau selesai. Bisa kita lihat pada tampilan ini terdapat Mozilla Firefox, tampilan seperti ubur-ubur. Lalu kita bisa pilih show application. Terdapat banyak aplikasi-aplikasi di Ubuntu ini. Kesimpulan, virtual machine merupakan sebuah teknologi aplikasi yang memungkinkan kita seperti menggunakan perangkat lunak komputer yang sebenarnya dan tidak mengganggu dari komputer kita yang sebenarnya, sehingga sangat efektif digunakan untuk media pembelajaran seperti uji coba software, OS, virus, dan lain-lain. Adapun kelemahannya adalah kita harus memiliki resource atau perangkat yang cukup besar untuk menjalankan virtual machine dengan maksimal. Beberapa fungsi dan manfaat yang bisa kita dapatkan dari virtual machine. Adapun mudah berganti ke beberapa sistem operasi dalam satu perangkat fisik dan bisa digunakan untuk melakukan pengujian pada sistem operasi yang berbeda. Kemudian pengujian software pada banyak OS yang berbeda juga lebih mudah dan kita tidak harus punya banyak perangkat untuk melakukannya dan digunakan untuk kompilasi beberapa server yang berbeda pada satu perangkat.